Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar untuk menerima renungan firman Tuhan melalui renungan 79 hari ini. Mari kita akan menyimak bersama-sama tetap di dalam pembacaan 365 hari yang mengubahkan sampai di dalam pembacaan kita 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 yang saya ambil ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini yaitu tentang karunia roh. Mari kita observasi dalam pembacaan ini. Paulus menuliskan dalam pasal 12 ini adalah mengenai peran Roh Kudus yang memuliakan Allah. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tujuannya adalah mempermuliakan Yesus Kristus ya. Kemudian peran Roh Kudus melalui karunia-karunia roh untuk pembangunan rohani tubuh Kristus. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan kita hari ini. Rasul Paulus di dalam bacaan 1 Korintus pasal yang ke-12 ini kembali mengingatkan jemaat bagaimanakah mereka untuk dapat memaknai manfaatnya karunia yang diberikan Tuhan itu dengan baik, sebab Allah memberikan karunia itu bertujuan untuk memperlengkapi jemaat, memperlengkapi umat-umatnya dengan karunia-Nya, untuk menyatakan karya Tuhan yang besar melalui karunia-karunia yang diberikan kepada umat-umatnya atau kepada orang percaya. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi mereka, untuk kebangunan rohani mereka, dan juga untuk pertumbuhan secara rohani bagi jemaat Tuhan, saling melengkapi satu sama lain melalui pelayanan dalam karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat itu benar-benar mengerti makna dari karunia roh. Mengapa anak-anak Tuhan atau orang percaya bisa menerima karunia roh? Apa saja karunia-karunia roh itu? Hari ini kita akan belajar dalam ayat 7 sampai ayat 10. Di sana tertulis tentang macam-macam karunia. Ketika kita membaca dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, yang mana yang kira-kira mendekati atau secara spesifik memang Tuhan memberikan penyataan roh itu kepada kita? Macam-macam karunia ini dituliskan, ada kata-kata hikmat, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat, ada karunia nubuat, ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ada karunia untuk berkata-kata dalam roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang karunia-karunia ini dikerjakan dengan dahsyat dan ajaib, dengan luar biasa oleh Roh Kudus untuk memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada orang-orang secara khusus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan dikerjakan oleh roh yang sama dikatakan ya. Nah, yang harus kita ketahui tentang karunia roh ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita membaca, bukan hanya sekedar Tuhan aku ingin memiliki salah satu dari karunia ini, bukan hanya sekedar tahu. Apa yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita renungkan tentang karunia roh ini. Poin yang pertama yang saya catat adalah dasar menggunakan karunia itu adalah kasih. Rasul Paulus kembali menegaskan dan mengingatkan kepada jemaat, kita boleh meminta karunia. Kita mungkin sementara diberikan karunia, kita memakai karunia. Tetapi catatan penting yang perlu kita ketahui tentang karunia roh ini adalah menggunakan karunia dengan kasih.
Ya, dasar menggunakan karunia itu adalah kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, Paulus benar-benar memberikan penegasan. Orang-orang yang menerima karunia roh dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dasar dari segala sesuatu adalah harus memiliki kasih. Termasuk juga di dalam penggunaan karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita harus punya dasar kasih kepada Tuhan. Tanpa kasih, semua itu dikatakan tidak berfaedah, tidak ada gunanya, tidak ada makna yang baik yang dapat diambil, karena semuanya itu harus ada dasar kasih kepada Tuhan. Yang kedua, tentang karunia itu, tujuan Allah memberi karunia adalah supaya jemaat saling membangun, saling memperlengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Rasul Paulus sudah mencatat tadi dalam bacaan-bacaan kita, yaitu bahwa menerima karunia itu adalah pemberian Allah, dikerjakan oleh Roh Allah. Dan menerima karunia itu bukan untuk sesuatu yang menjadi kebanggaan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan atau kecongkakan. Sebab pada dasarnya dialah yang berkarya melalui kita. Kita hanyalah alat. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada kita, berarti Tuhan memberikan kepercayaan. Bukan sebagai untuk kesombongan. Oh, saya diberikan karunia menyembuhkan, lalu kita menjadi sombong, Bapak Ibu. Tetapi Paulus menegaskan bahwa apabila kita menerima karunia, Tuhan itu memberikannya tidak ada tanpa tujuan. Tapi apa yang diberikan, apa yang dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudus punya tujuan. Tujuannya bagi jemaat adalah supaya antar jemaat, anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya itu saling melengkapi, bukan untuk kesombongan ya, tapi saling membangun, saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya di antara jemaat itu karunianya kalau Tuhan percayakan itu berbeda-beda ya. Seperti tadi yang saya catat di poin-poin atas, macam-macam karunia. Ada karunia yang bisa berbahasa roh, ada karunia di mana Tuhan percayakan untuk dapat menafsirkan bahasa roh. Ada yang memiliki karunia bernubuat, maka ada juga orang-orang yang bisa mengerti apa nubuat-nubuat yang Tuhan maksud itu di masa-masa yang akan datang dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mungkin bagi manusia, wah itu menjadi sesuatu yang wah itu luar biasa. Dan kita percaya kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam kita, saya percaya Dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa juga bagi saya dan saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian dalam 1 Korintus 12 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, kalau yang kedua tadi tujuannya adalah Allah memberikan karunia supaya jemaat itu saling membangun, saling memperlengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Maka kita lihat perbuatan-perbuatan ajaib ini jelas dituliskan oleh Rasul Paulus untuk kepentingan bersama. Ya, bukan untuk oknum-oknum tertentu, tetapi untuk kebangunan rohani yang mencakup semua orang-orang percaya, untuk kepentingan bersama di dalam jemaat sebagai tubuh Kristus. Ini perlu kita ingat, perlu kita perhatikan, bukan untuk sesuatu secara pribadi, tapi kepentingan bersama di dalam sebuah gereja atau di dalam sebuah jemaat Tuhan. Kemudian yang ketiga yang saya catat untuk kita ketahui tentang karunia roh adalah kedudukan karunia roh ini semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang namanya, oh kalau karunia bernubuat itu lebih tinggi dari karunia iman. Oh kalau karunia menyembuhkan itu lebih dahsyat dari karunia menafsirkan bahasa roh.
Tidak ada Bapak Ibu. Semua itu karena dikerjakan oleh roh yang sama, maka di mata Tuhan karunia-karunia ini karena fungsinya adalah saling melengkapi, maka di mata Tuhan karunia roh itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di mata Tuhan karunia roh yang dipercayakan kepada jemaat, kepada orang percaya, itu kedudukannya sama di mata Tuhan. Upahnya sama, derajatnya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih penting atau tidak penting, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di mata Tuhan karunia-karunia diberikan oleh roh yang sama, dan kedudukannya di mata Tuhan juga sama, ya. Kemudian yang keempat, karunia roh itu dikerjakan oleh roh yang sama. Itu dengan jelas, ya. Tadi saya sudah sampaikan di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Siapa orang-orang yang menerima karunia roh ini? Dikatakan mereka menerima kasih karunia, menerima kesempatan, menerima pemberian yang khusus, menerima pekerjaan yang khusus dari Tuhan, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia, tidak bisa diperoleh beli kepada manusia. Orang yang berilmu sekalipun di dunia ini tidak ada, karena dikerjakan secara khusus, dan yang mengerjakan itu adalah roh itu sendiri, Roh Kudus. Yesus naik ke sorga dan dikatakan dia akan memberikan roh. Roh itu akan bekerja sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dia akan mengerjakan seperti yang disukai atau dengan tujuan-tujuannya Allah. Kita patut bersyukur Bapak Ibu, dengan menerima firman Tuhan ini kita bisa diberikan pengetahuan atau pengertian tentang karunia roh. Kita memiliki wawasan tentang karunia roh, dan juga tentu saja menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya. Ayo kita sama-sama mencari, mengejar karunia-karunia apa yang secara spesifik yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita, dalam karunia roh itu. Aplikasinya dalam hidup kita adalah mintalah karunia roh secara spesifik yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita tahu dan mempergunakan karunia itu benar-benar seperti kalau pisau. Kita punya pisau bisa tajam, dipakainya berfungsi, dipakainya dapat benar-benar bermanfaat, berguna, ya. Minta kepada Tuhan secara spesifik, Tuhan memberikan karunia apa kepadaku untuk aku melakukan di dalam pekerjaanmu. Kemudian pergunakan karunia itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama atau melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, yang membutuhkan dari apa ya karunia yang Tuhan berikan melalui hidup kita. Menerima karunia roh itu dikatakan bukan untuk kesombongan. Kalau Tuhan memberikannya kepada kita, maka itu akan menjadikan kita sebagai satu pegangan untuk hidup semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sombong, justru Tuhan bisa angkat, justru Tuhan bisa ambil dan Tuhan tarik. Tapi kalau kita sadar, karunia roh itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas-tugas kerajaan sorga di bumi ini, maka kita akan menyadarinya. Itu dari Tuhan, kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, dan kita akan semakin bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu senantiasa dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa mengalami dan menerima berkat-berkat Tuhan melalui renungan firman Tuhan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu merasa diberkati atau ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus maju di dalam Tuhan, semakin terus bertumbuh, semakin sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan roh-Mu di dalam hidup kami, supaya
kami mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Roh-Mu melalui karunia-karunia Roh yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kepekaan, kesungguhan di dalam kami menerima karunia Roh yang Tuhan percayakan untuk kami mengerti kehendak Tuhan dan mempergunakan karunia Roh itu sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu untuk kami semakin mengerti bahwa Tuhan memiliki karunia-karunia yang luar biasa yang dapat Engkau berikan melalui umat-umat-Mu untuk kami berkarya, saling membangun, saling melengkapi, dan di dalam tubuh Kristus kami satu sama lain dapat saling mendukung dan saling melengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami menerima firman-Mu ini ya Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai dapat saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kami umat-umat-Mu untuk kemuliaan Allah. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.